Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan yaitu analisis lama penggunaan aplikasi TikTok mahasiswa Universitas Jember dengan mata kuliah Statistika A dengan anggota. Oke, yang pertama saya John Mendra Syaputra dengan NIM 2075. Saya Evan Fadila Syawan dengan NIM 2062. Dan saya sendiri yaitu Muhammad Akhiruddin dengan NIM 2096. Yang pertama di sini yaitu ada abstrak. Sosial media sekarang merupakan kebutuhan setiap orang. Kita tidak pernah lepas dengan namanya media sosial, mulai dari WhatsApp, Google, Facebook, Instagram, TikTok, dan lainnya. Sosial media yang sekarang sedang naik daun adalah TikTok. TikTok merupakan sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 lalu. Aplikasi tersebut membolehkan para pemakai untuk membuat video musik pendek mereka sendiri. Metode yang kami terapkan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan mengumpulkan data-data hasil survei, kemudian menganalisis untuk mengetahui distribusi frekuensinya dari distribusi pembuka aplikasi TikTok mahasiswa UNED. Yang selanjutnya yaitu dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah bab 1 pendahuluan. Jadi perkembangan teknologi yang sangat pesat dalam globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai aspek sosial. Salah satunya adalah komunikasi jadi lebih cepat, lebih mudah seiring berjalannya waktu. Oke, scroll agak ke bawah lagi. Stop. Oke, jadi di bab 1 ini tuh adalah gambaran-gambaran umum penjelasan dari aplikasi TikTok sendiri. Mungkin bisa langsung scroll ke bawah. Jadi di sini langsung saja ke rumusan masalah. Bagaimana rata-rata durasi penggunaan aplikasi TikTok mahasiswa UNED. Hipotesis, rata-rata durasi penggunaan aplikasi TikTok mahasiswa UNED yaitu dari 15 menit sampai 30 menit. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Farudin. Yang selanjutnya yaitu bab 2, yaitu metode penelitian. Dengan artikel ini dibuat dengan menggunakan beberapa mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Komputer, yaitu aplikasi TikTok. Yaitu pada aplikasi TikTok memproses pengumpulan data kami lakukan dari tanggal 7 2022 hingga yaitu 12 Juni 2022 dan terkumpul sebanyak 50 data. Lalu pendataan lama waktu penggunaan aplikasi TikTok sendiri kami batasi dari 5 sampai 15 menit yaitu dengan data 19 mahasiswa hingga paling lama yaitu 2 jam lebih yang terkumpul yaitu 4 data mahasiswa. Dari hasil survei tersebut, kami dapat menghitung frekuensi lama waktu penggunaan aplikasi TikTok sendiri dari beberapa mahasiswa yang sudah mengisi Google Form kami. Metode yang kami pakai dalam melakukan analisis ini adalah dengan mengimplementasikan metode distribusi frekuensi dengan menghitung banyaknya lama waktu tertentu mahasiswa yang menggunakan aplikasi TikTok tersebut. Pengumpulan data kami membuat sebuah survei menggunakan Google Form untuk mengetahui lama waktu penggunaan aplikasi TikTok sendiri, yaitu dengan Xmax data tertinggi dengan Xmin data terendah. Selanjutnya untuk mengetahui jumlah kelas yang ada pada data, kami menggunakan rumus yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 login. Keterangan K yaitu jumlah kelas dan N yaitu jumlah data. Setelah menemukan banyak kelas yang digunakan, kami mencari panjang kelas pada data dengan rumus P sama dengan R per K. Keterangan yaitu P dengan panjang kelas, R yaitu range atau jarak, K yaitu jumlah kelas sendiri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu di bab 3 adalah hasil dan pembahasan.
Pada bagian ini kami mengumpulkan semua data hasil survei yang sudah kami lakukan untuk dilakukan identifikasi terhadap data-data yang dibutuhkan, seperti data lama waktu penggunaan aplikasi TikTok yang digunakan oleh mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu Komputer, dan kami memperoleh data sebanyak 50 responden. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan dari Google Form dan Microsoft Excel yang dapat dilihat pada gambar diagram di bawahnya. Nah, diagram tersebut diperoleh dari hasil distribusi frekuensi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menghitung data dari keseluruhan berdasarkan survei yang kami buat, diperoleh 50 responden. Langkah kedua yaitu menentukan nilai minimum X-min-nya berdasarkan data, diperoleh 4 responden. Yang ketiga yaitu menentukan nilai maksimal atau X-max berdasarkan data yang diperoleh, itu mendapat 19 responden. Yang keempat, menentukan rank atau jarak. Untuk mencari rank sendiri dapat menggunakan rumus R sama dengan X max min X min, di mana R-nya X max-nya tadi yaitu 19 dikurangi X min-nya 4 dan mendapatkan nilai hasil 15. Langkah kelima yaitu menentukan jumlah kelas K. Untuk mencari jumlah kelas dapat menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N ini adalah jumlah keseluruhan dari responden. Kata sini. Nah, kebayang dikit. Nah, di mana hasil yang diperoleh yaitu 7,60 yang dibulatkan menjadi 8. Nah, langkah keenam yaitu menentukan interval kelas. Untuk mencari interval kelas ini dapat menggunakan rumus yaitu P sama dengan R per K, di mana R-nya tadi sudah mendapatkan hasil 15 dan K-nya sendiri yaitu 7,60, di mana hasil dari P atau panjang kelas ini yaitu 1,97 yang dibulatkan menjadi 2. Kebawain lagi. Setelah menganalisis data-data lama waktu penggunaan aplikasi TikTok ini sendiri, dari 50 mahasiswa, selanjutnya kami membuat tabel distribusi frekuensi beserta dengan panjang kelasnya seperti yang sudah kami sajikan pada tabel di bawah tersebut. Di mana interval 5-10 menit ini mendapatkan frekuensi 11, 15 sampai 30 menit mendapat frekuensi 19, 1,1 sampai 2 jam ini mendapat frekuensi 16, dan interval dari lebih dari 2 jam ini mendapatkan frekuensi 4. Untuk titik tengahnya sendiri 5 sampai 10 menit ini mendapatkan hasil 7, 15 sampai 30 menit mendapatkan hasil 23, 1 sampai 2 jam ini mendapatkan hasil 1,5. Untuk lebih dari 2 jam ini mendapatkan hasil 4, mendapatkan hasil ya 2. Nah, ya kebawain lagi cair. Kebawain lagi. Nah, di mana pengujian hipotesis rata-ratanya yaitu dapat diperoleh dengan rumus seperti pada gambar. Kebawain lagi. Nah, setelah mendapatkan hasil dari operasi tersebut, kemudian tahap selanjutnya yaitu perhitungan rata-rata sebagai berikut, di mana X pangkat min ini sama dengan 554 dibagi 50 dan mendapatkan hasil 11,08 yang dibulatkan menjadi 11. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Jadi berdasarkan uraian di atas dapat kami simpulkan bahwa data durasi menggunakan aplikasi TikTok dapat diolah dengan menggunakan metode distribusi frekuensi. Karena pada data tersebut terdapat hal-hal dibutuhkan dalam mengolah data menggunakan distribusi frekuensi, seperti banyaknya data,
data terendah, dan juga data tertinggi. Pada pengumpulan data sendiri, kami menyarankan untuk menggunakan Google Formulir. Mengingat saat ini masih dalam masa ya kita menggunakan Google Formulir ini tuh untuk mempermudah kita juga dan mencari data dengan lebih cepat, yaitu dengan menggunakan Google Form sendiri yang sangat praktis dan fleksibel. Jadi siapapun dapat mengisinya dengan mudah, kapanpun dan dimanapun dengan hanya menyediakan perangkat mobile atau desktop. Dan kemudian juga jadi hipotesis dan pengujian hipotesis kami itu hasilnya berbeda ya, tidak sama seperti itu. Dan ini merupakan daftar pustaka yang kami dapatkan seperti di bawah ini. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami dan laporan kami. Mungkin jika ada salah kata atau salah penulisan atau pengetikan, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.